Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi seperti biasa kita buka toko itu pagi-pagi sekali, jam 6 pagi, paling lambat jam setengah 7. Nah, saya itu bikin aturan sendiri, karena anggaplah kita punya usaha sendiri, itu kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri teman-teman ya. Karena kalau bukan kita yang mendisiplinkan diri sendiri, siapa lagi? Dan ini kita bikin aturan sendiri dan begitulah kira-kira. Dan setelah selesai kita buka toko teman-teman, langsung kita bersih-bersih. Dan seperti biasa kalian lihat ini meja saya super duper berantakan, karena maklumlah ini ditempati oleh suami saya tadi malam. Jadi suami saya itu menjual sampai tengah malam teman-teman, biasa sampai jam 1 malam, jam 2 malam, bahkan sampai jam 3 malam begitu teman-teman ya. Karena memang kalau siang suami saya itu suka tidur begitu, nah kalau malam dia yang jaga begitu, jadi kita bagi tugas teman-teman. Nah, untuk kali ini saya bikin vlognya di toko pertama. Jadi setelah ini saya akan bikin vlog di toko kedua teman-teman ya. Jadi ini adalah toko pertama saya, dan kalian lihat ini alhamdulillah banget, kita baru buka sudah banyak orang yang antri tadi kalian lihat. Tapi saya tidak sempat bikin video begitu karena saya super duper sibuk menghadapi orang yang begitu banyaknya. Alhamdulillah banget. Jadi ini kita lagi tarik tunai teman-teman ya. Jadi saya itu melayani transaksi tarik tunai, setor tunai, pembayaran BPJS, pembayaran PLN, pasca bayar, dan pembayaran wifi. Pokoknya kita melayani semua jenis pembayaran online teman-teman ya. Jadi saya sengaja memang jadi agen briling supaya dapat mendatangkan banyak pembeli begitu teman-teman ya. Dan setelah itu lanjut kita transaksi, ini kita lagi terima barang, dan barangnya itu harus di cash teman-teman ya. Jadi tidak semua barang yang masuk itu bisa dikredit, ada juga yang harus di cash begitu. Apalagi kalau misalnya kayak rokok itu tidak bisa dikredit teman-teman ya, apalagi kita adalah penjual ecer-eceran begitu. Jadi begitulah kira-kira. Nah, setelah selesai saya lanjut mengerjakan notanya teman-teman ya. Jadi notanya itu sebelum kita kasih harga itu harus kita kerjakan dulu, harus kita cari modalnya dulu berapa, terus harga jualnya berapa, karena setiap hari harga itu selalu berubah-berubah. Terkadang dari kampas yang satu ke kampas yang lain itu beda harganya. Jadi kita harus teliti teman-teman ya. Dan lanjut kita melayani pembelian balon lampu begitu teman-teman ya. Nah, saya kalau misalnya orang beli balon lampu, saya itu selalu menyarankan membeli balon yang bergaransi. Supaya apa? Itu supaya kita dapat dipercaya oleh customer kita begitu. Jadi saya itu selalu kasih promosi ke customer saya, yaitu bagaimana caranya saya supaya barang yang saya jual itu bisa berkualitas dan mereka bisa kembali lagi ke tempat saya. Walaupun harganya yang agak mahal teman-temannya, mereka akan rela mengeluarkan uang untuk barang yang berkualitas begitu. Dan lanjut lagi, ini saya lagi order mainan anak-anak begitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi saya itu selalu mencari bagaimana caranya supaya orang bisa tertarik di tempat saya begitu. Dengan catatan seperti ini, saya suka mengorder barang-barang yang ya menarik perhatian lah begitu. Dan lanjut setelah itu kita transaksi, setelah itu lanjut kita menyusun barang teman-teman. Nah, kalau misalnya saya sudah mulai menyusun barang, itu artinya pembeli lagi nggak ada teman-teman ya. Jadi mereka itu tadi sudah banyak, dan saatnya untuk kita menyusun barang lagi. Karena kalian lihat ini bagian persnekan ini hampir setiap hari kita perbaiki teman-teman, bukan lagi setiap hari teman-teman, dalam sehari saja itu bisa sampai 3 sampai 5 kali kita ganti ini. Karena alhamdulillah ini bagian paling laku sekali. Dan asal kalian tahu, kalau misalnya kita jual snack banyak itu otomatis barang yang lainnya itu akan ikutan laku teman-teman ya. Karena terkadang mereka datang membawa anak mereka, dan mereka memilihkan untuk anak mereka, terus mereka melihat-lihat, oh ternyata kita menjual barang yang banyak, dan mamanya itu langsung keliling teman-temannya. Biasalah ibu-ibu langsung keliling, terus mereka ambil ini ambil itu, dan jadilah cuan begitu teman-teman ya. Dan di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan tentang teman kita yang katanya sudah buka usaha tapi gagal karena banyaknya orang yang mengutang begitu. Nah, satu tips dari saya, kalau misalnya kita menjual itu, terkadang kita diharuskan untuk selalu bersikap tegas. Kenapa? Bukan karena kita kikir teman-teman ya, tapi karena memang kita dituntut untuk tegas. Saya dari awal menjual itu, saya selalu tegaskan kepada pembeli saya bahwa
Kalau misalnya mereka akan mengutang, itu biasanya saya tidak akan kasih. Makanya saya itu selalu bilang ke pelanggan saya, lebih baik kita bertengkar duluan sekarang daripada nanti setelah saya kasih utang kita akan bertengkar begitu. Nah, mungkin awal-awal melakukannya itu sangat sulit sekali teman-teman ya. Pasti kita merasa tidak enak lah. Tapi sebenarnya kita itu harus dituntut untuk seperti itu. Kenapa jualan seperti ini tuh untungnya tidak terlalu banyak. Nah, untuk itu kita harus pandai-pandai mengambil sikap. Jadi kita seorang penjual itu kita tidak boleh terlalu lemah teman-teman ya. Bedakan keras dengan tegas. Jadi saya itu selalu tegas menghadapi para customer saya. Kalau misalnya mereka mau ngutang, selalu saya jelaskan bahwa ini adalah usaha dan otomatis ini untungnya terus terang ini tidak terlalu banyak. Nah, misalnya kalian ambil barang saya terus kalian nggak bayar-bayar, itu akan membuat usaha saya itu akan menurun drastis teman-temannya. Saya itu selalu kasih tahu ke mereka begitu. Jadi perlahan-lahan mereka juga akan mengerti teman-teman. Oh ya, ini kami lagi pulang ke kampung karena berhubung ada acara di kampung begitu teman-temannya. Dan ini dia anak saya lagi enak tidurnya. Dan ini dia perjalanan kita menuju ke kampung halaman kita teman-temannya. Jadi jarak dari tempat kita sekarang itu ke kampung itu ya sekitar 1 jaman lah dari sana teman-temannya. Jadi setiap ada acara kami pasti pulang begitu dan kami akan menutup toko kami begitu. Nah, kalian lihat ini perjalanannya menuju ke kampung ini sangat luar biasa, sejuk banget ya. Biasalah kita di kampung itu ya, namanya juga kampung ya, pasti sejuk lah. Dan langsung kita bikin ini namanya masak rendang kalau di tempat kami nggak tahu juga apa namanya. Saya hanya tahu teman-teman ya kayaknya. Jadi ini adalah masakan ipar saya dan kalian lihat ini adalah suasana di rumah mertua saya yang masih terbilang ya suasana di kampung lah. Dan kebetulan ini lagi mati lampu teman-teman dan kita menikmati tengah malam begitu di luar karena lagi mati lampu. Dan kalian lihat ini adalah suasana di rumah di kampung. Ini adalah rumah mertua saya. Biasalah kita memang orang miskin, jadi